Shalom mempelai Kristus, apa kabar? Kita masuk ke bulan baru, bulan November. Dan di bulan ini kita akan berbicara banyak tentang menerima warisan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum Yesus naik ke surga, Yesus meninggalkan sebuah janji. Dan itu merupakan warisan yang sangat besar bagi kita. Janjinya adalah, ketahuilah, Aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bagi kita itu adalah sebuah warisan. Tidak harus berbentuk benda, tetapi berbentuk sebuah janji. Dan yang berjanji adalah Tuhan Yesus sendiri sebelum dia naik ke surga. Dan Tuhan Yesus adalah pemilik kuasa dari segala kuasa. Dia berjanji kepada kita, Aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Artinya, saudara, hari ini saudara disertai. Itu warisan yang saudara terima dari Tuhan. Besok saudara disertai. Keadaan yang baik saudara disertai. Keadaan yang buruk saudara disertai. Sepanjang bulan ini kita menyaksikan kesaksian-kesaksian bagaimana saudara-saudara kita mengalami persoalan dalam hidup mereka. Tetapi mereka terima warisan, disertai Tuhan. Dan yang menyertai adalah Tuhan Yesus, Sang Pemilik kuasa tak terbatas. Oleh sebab itu jangan pernah terlewatkan acara kuasanya tak terbatas. Berisi sebuah penggenapan warisan janji kepada anak-anak yang disertainya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk warisan janji, penyertaan sampai kepada akhir zaman dalam segala keadaan. Dan kami akan menyaksikan bahwa penyertaan Tuhan dibuktikan, janji Tuhan dibuktikan melalui kesaksian-kesaksian yang kami dengar dari saudara-saudara kami dan melalui hidup kami sendiri. Terima kasih. Berkati setiap mempelai Kristus yang mengikuti program ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat menikmati warisan rohani berupa janji penyertaan Tuhan dalam hidup saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Saudara yang terkasih. Kita berkumpul di tempat ini, kita sama-sama memuji besarkan nama Tuhan. Mari kita renungkan apa kebaikan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Tanpa pertolongan Tuhan, kita tidak ada apa-apanya. Haleluya.
sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Oh Yesus, Kaulah harapanku, Kau yang menopangku, Kau yang membelaku. Hanya Kau Yesus, hanya Kau, ya Yesus. Engkau Allahku, Kau yang kami sembah. Kau bersamaku Tuhan, Kau menopangku, Kau penolongku. Kau bersamaku. Yesus Tuhan, kekuatan dalam hidupku hanya dari-Mu, hanya ya datang Yesus. kami sembah Engkau Tuhan. Kekuatan dari-Mu, Kekuatan ya dalam Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya Yesus. Haleluya. Kekuatan dari-Mu Tuhan, pertolongan dari-Mu Tuhan, itu yang kami pegang Tuhan. Dan kami yakin Engkau selalu menopang kami, mengangkat kami, membawa kami lebih lagi Tuhan. Amin. Haleluya. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Sungguh Kau pengharapan dalam hidup kami Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan
dalam hidupku. Selamat malam, selamat pagi, dan selamat siang kapanpun dan dimanapun mempelai Kristus menonton video ini. Saya harap mempelai Kristus dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat dalam menjalani hari-hari Bapak Ibu Saudara semuanya. Sungguh kesempatan yang luar biasa sekali kalau saya dapat berbagi kisah saya di segmen Ruang Kesaksian. Saya ucapkan terima kasih kepada Gereja Betani Salatiga yang telah memberikan kesempatan ini dan lebih lagi menjadi rumah kedua saya selama saya berada di Salatiga. Nama saya Ruth, saya lahir hingga saya kuliah. Saya menghabiskan waktu di Salatiga hingga akhirnya pada tahun 2016 awal saya meninggalkan kota Salatiga untuk bekerja. Selama bergabung di Gereja Betani Salatiga, saya mengikuti komunitas pelayanan Creative Ministry Tamborin dari tahun 2000 hingga saat saya lulus kuliah di 2016. Kemudian saya juga sempat bergabung dalam pelayanan Powerhouse dan Radio Betani Salatiga. Awal-awal bekerja pastinya nggak enak banget. Awal-awal itu pula saya pertama kalinya merantau, rasanya banyak kali pengen stop, banyak sedihnya, banyak kecewanya, apalagi itu adalah pekerjaan yang saya nggak mau kebetulan. Tapi puji Tuhannya, level demi level ujian hidup saya bisa lewati bersama Tuhan, karena saya juga nggak mau stop kalau Tuhan sendiri yang nggak suruh stop. Hingga pada akhirnya di saat ini pun saya masuk lagi ke sebuah level pelajaran hidup yang baru, yaitu berada di tengah pandemi COVID-19. Indonesia saat ini masih dalam pandemi COVID-19 seperti di negara-negara lain yang ada di dunia. Keadaan tiap daerah di Indonesia pasti berbeda-beda. Seperti di Salatiga pasti berbeda nih dengan yang ada di Jakarta, berbeda juga dengan yang ada di Bogor. Dari sisi kesehatan, sisi perekonomian, keadaan masing-masing orang hingga respon dalam menanggapinya pasti juga berbeda-beda. Tapi satu hal yang sama yang mungkin kita rasakan, kita dalam masa yang kurang nyaman dibandingkan dengan keadaan sebelum COVID-19 ini muncul. Banyak hal yang bisa saya dapatkan sebagai pelajaran hidup di masa pandemi ini. Ada beberapa yang mau saya ceritakan ke mempelai Kristus, terutama dari sisi anak perantau yang bekerja di rumah sakit. Kalau mempelai Kristus, saudara semua pernah memperhatikan di awal-awal bulan ketika COVID ini masuk dan mulai terasa gonjang-ganjingnya di Indonesia, berita-berita menyebutkan mengenai sektor perekonomian mana saja yang paling terpuruk dan paling bersinar di tengah pandemi ini. Untuk yang paling terpuruk ada pariwisata, ada juga pertambangan, dan dianggap yang paling bersinar ada fasilitas kesehatan serta perusahaan obat dan alat-alat kesehatan. Menanggapi berita itu, respon pertama dalam hati saya adalah sebel. Ini nggak seperti kenyataannya, karena memang bisa bertahan tapi tidak cemerlang seperti itu. Kami merasakan bagaimana pendapatan kami benar-benar berubah daripada sebelum COVID ini datang. Antara lain juga kami sampai melakukan pengurangan karyawan dan banyak hal lainnya mempengaruhi bagaimana stabilitas pekerjaan di rumah sakit. Tapi dari sini Tuhan ajarkan saya untuk memiliki respon hati. Kamu diam dulu, gak usah cepat-cepat pengen klarifikasi, speak up terhadap keadaan yang kamu alami. Karena seringnya sebagai manusia kita cepat sekali merespon karena ada hal yang tidak nyaman kena ke diri kita, karena ego kita terusik. Jadi Tuhan mau kita pasti memiliki hati yang lebih murni ya, nggak gampang tersenggol. Kemudian saya juga belajar mengenai bersyukur, hal yang sering kita dengar juga ya. Mensyukuri hal-hal kecil setiap harinya, karena seringkali sebagai manusia lebih cepat untuk melihat
hal-hal yang negatif yang gak nyaman dalam hidup kita dibanding kita melihat dan membuat daftar kebaikan apa saja yang kita dapatkan dari Tuhan setiap hari, termasuk dalam keadaan yang gak nyaman sekalipun. Dari itu saya diingatkan untuk bersyukur saya masih bisa bekerja di saat orang lain menghadapi ketidakpastian dalam kerjaan, mendapatkan PHK, yang usahanya juga diambang mungkin kebangkrutan. Saya bersyukur ketika tiap harinya saya mendapat kabar bahwa teman-teman saya dalam keadaan sehat, keluarga saya tetap sehat. Kemudian bersyukur mengenai tempat tinggal. Kalau saya sampai saat ini masih mendapatkan tempat tinggal yang nyaman, saya sangat bersyukur untuk hal itu. Pernah ada masanya di kota Bogor ini, ada beberapa kos yang tidak menerima penghuni yang bekerja di rumah sakit. Kebetulan saya tidak mengalami hal itu. Tapi pernah ada satu titik di masa pandemi ini saya memutuskan untuk pindah kos. Dan Tuhan menyediakan yang terbaik, termasuk dekat dengan tempat saya kerja. Sehingga saya tidak perlu naik angkutan umum, nggak perlu naik angkota dan berdesak-desakan. Yang mana penumpangnya juga banyak sekali yang nggak memakai masker. Itu juga merupakan kebaikan Tuhan yang menjadi pengingat untuk saya bersyukur kepadanya. Selain itu saya bersyukur karena di akhir minggu saya yang menghabiskan banyak waktu hanya di kos, jarang sekali merasa bosan. Kebetulan saya memang anaknya yang recharge, tidak harus bertemu dengan orang lain, hangout ataupun ngumpul. Jadi di saat adanya aturan untuk kita membatasi pertemuan dengan orang-orang lain, saya tidak terlalu bermasalah dengan hal itu. Tapi lebih daripada itu, saya jadi bisa melakukan banyak hal yang sebelumnya banyak sekali alasan untuk nggak punya waktu nih untuk membaca, beres-beres, atau melakukan hal lain yang saya sukai. Sekarang jadi memiliki lebih banyak waktu, masuk dengerin podcast, rapi-rapi, menghubungi teman-teman lama yang jarang saya kontak, dan lebih dari itu saya jadi memiliki lebih lagi waktu untuk membangun hubungan yang berkualitas dengan Tuhan. Bukan karena saya memang butuh berkatnya, bukan memang karena saya butuh penyertaannya, tapi di masa-masa ini makin timbul rasa untuk saya lebih lagi mengenal pencipta saya. Muncul rasa lebih lagi ingin membangun hubungan yang lebih dalam, ingin tahu Tuhan mau bekerja apa lagi di hidupku. Seringnya kalau baca Alkitab juga nggak ngerti juga ini maksudnya apa dari ayat ini, isinya silsilah, isinya ukuran-ukuran dalam bait Allah, tapi baca aja. Karena positive thinking itu memang baik di masa-masa seperti ini, tetapi firman Tuhan tuh nggak bisa menggantikan untuk memberikan kehidupan dan kekuatan. Terlebih di masa sekarang, banyak sekali konten-konten yang membantu untuk kita lebih paham mengenai kebenaran firman Tuhan di internet. Tentunya itu akan sangat membantu sekali. Kemudian saya juga belajar mengenai support system. Di masa pandemi seperti ini, komunitas sebagai salah satu support system bekerja banyak dalam kehidupan kita. Yang saya maksudkan di sini adalah cell group. Saya bersyukur setelah keluar dari Salatiga, saya menemukan tempat untuk saya bisa tertanam dan bertumbuh. Di Salatiga, di Gereja Betani, saya mulai belajar mengenai komunitas lewat pelayanan saya, melalui kegiatan yang saya kerjakan di gereja, sehingga saya sadar kalau kita sebagai manusia nggak bisa bertumbuh dalam kesendirian. Kalau komunitas itu membantu kita supaya kita nggak keluar dari batasan-batasan kebenaran firman Tuhan. Dan lebih lagi, manusia itu lebih gampang diserang iblis saat dia sendiri dibanding saat dia berada dalam komunitas yang benar, seperti itu. Kebetulan juga, walaupun saya tinggal di Bogor, teman-teman dekat saya kebanyakan ada di Jakarta. Keluarga saya juga ada yang di Bekasi. Gereja lokal saya juga lokasinya ada di Jakarta, tetapi memiliki cell group yang ada di Bogor. Nah, saya sangat merasakan sekali dampak dari cell group ini.
Saya merasa diterima apa adanya, saya terberkati. Mereka memberikan pengaruh yang besar dalam hidup saya saat saya ada di perantauan ini. Walaupun kami saat ini tidak bisa bertemu secara langsung, kami menggantikan pertemuan mingguan biasa dengan online, tapi komunikasi tetap terjalin dengan baik. Nah, saya jadi makin sadar kalau mereka itu peduli dengan saya bukan karena kasihan, bukan karena saya anak perantauan yang tinggal sendiri, ataupun karena saya masih setiap hari harus bolak-balik kerja di rumah sakit, tapi karena mereka memang benar adanya peduli dan mengasihi saya, seperti itu. Di masa pandemi ini pernah terselip dalam diri saya rasa aman karena keadaan, bukan karena Tuhan. Saya merasa aman dengan posisi kerja saya sekarang. Saya merasa aman karena selama ini telah menerapkan protokol untuk menjaga diri dengan baik dan benar. Saya berada di tempat yang aman juga. Karena kalaupun saya terinfeksi COVID, saya sedang jauh dari keluarga saya sehingga tidak perlu menularkan ke mereka ataupun merepotkan orang tua dan adik saya. Saya tahu saya akan ditangani di tempat yang tepat, tidak perlu terlalu mengkhawatirkan biaya yang timbul hingga saya sembuh, hingga saya pulih. Hingga suatu ketika di hari Sabtu ketika PSBB 1 dinyatakan sudah selesai, saya mengunjungi keluarga saya yang ada di Bekasi. Saya menggunakan masker, menjalankan protokol lainnya dengan komplit, baik dan benar di saat pulang pergi menggunakan kereta ataupun juga saat di tempat saudara saya. Ganti baju segala macam dan hingga akhirnya di hari Senin, saya dipanggil oleh atasan saya diminta untuk melakukan swab test PCR karena teman saya dari departemen lain yang kebetulan menjalin kontak yang sangat erat dengan saya terkonfirmasi positif COVID-19. Dari situ saya dan beberapa teman lainnya yang menjalani kontak erat dengan teman saya positif ini kayaknya menjalankan swab test di hari Senin tersebut. Dalam masa menunggu hasil nggak takut, tapi rasanya sesuatu banget untuk berdiam dan menunggu. Yang di pikiran saya saat itu, oke, kalaupun misal terburuknya adalah saya positif, bagaimana dengan keluarga saya yang ada di Bekasi? Ada sekitar 7 orang yang saya temui, 2 orang diantaranya lebih dari 60 tahun usianya, ada 1 bayi juga. Kalau saya positif, mereka harus diisolasi, mereka juga harus mengikuti swab test. Bagaimana dengan keadaan mereka? Swab test juga mahal, itu yang di pikiran saya. Hingga saya untuk keadaan ini, saya hanya cerita ke orang tua dan juga teman dekat saya. Saya bersyukur orang tua saya memiliki respon yang bijaksana menanggapi hal ini. Mereka tidak menyalahkan saya ataupun juga menuduh saya seperti apa. Mereka hanya bilang apapun hasilnya, termasuk itu yang tidak sesuai dengan kita inginkan, Tuhan Yesus tetap baik. Nggak usah takut, nggak usah khawatir kayak gitu. Tapi dari hari Senin sampai hari Jumat menunggu itu juga wow, berasa lama sekali ya. Karena hasil saya yang harusnya juga keluar lebih cepat dan beberapa teman lainnya juga jadi lebih lama diumumkan karena kami lambat dalam mengumpulkan KTP. Itu selama masa itu rasanya nggak enak banget, sampai akhirnya puji Tuhan saya mendapatkan hasil bahwa saya negatif dari COVID-19. Nah, mulai Kristus, saudara semua, dari kejadian itu mengingatkan saya kalau sedikit pun, secuil pun keadaan nyaman, kesehatan yang kita miliki di saat ini itu belum tentu akan kita miliki di hari berikutnya. Kan apa yang kita dapatkan itu, kenyamanan, kesehatan, sukacita, itu semua datangnya dari Tuhan, bukan karena keadaan atau karena usaha kita sendiri. Jadi kayak kacau banget kalau kita merasa kita aman, kita bisa bersukacita, dipenuhi damai sejahtera itu karena usaha kita, seperti itu. Jadi kalaupun saat ini kita merasa aman, nyaman,
merasa pandemi ini nggak memberikan perubahan yang signifikan dalam hidup kita, belum tentu itu akan terjadi di keesokan hari, belum tentu itu akan sama dengan hari esok. Saya melihat sendiri dengan nyata bahwa COVID-19 ini bisa menginfeksi siapa saja, baik yang berada di usia prima, di belasan hingga 30 tahun, baik mereka yang menggunakan masker berikut protokol lainnya dengan benar, mereka yang tanpa penyakit bawaan, semuanya bisa kena. Dari yang bergejala ringan, bahkan tanpa gejala hingga bergejala berat. Dari yang demam, sesak nafas, hilang indera penciuman ataupun pengecap, sampai yang di paru-parunya terlihat adanya bercak. Jadi kalau bukan karena anugerah Tuhan ditambah kita tidak melakukan bagian kita dengan menggunakan masker, cuci tangan, menjaga jarak, tidak usah berkerumun ataupun berkumpul. Kalau memang nggak urgent banget, nggak ada apa-apanya kita ini sebagai manusia. Karena dari COVID-19 ini, kita harus belajar bahwa sudut pandangnya bukan hanya bagaimana kalau aku tertular, tapi bagaimana kalau diriku yang nantinya bisa menulari orang-orang di sekitar kita. Terutama orang-orang yang sudah tua ataupun mereka dengan penyakit bawaan yang membuat daya tahan tubuh mereka tidak seprima kita yang masih sehat ini, seperti itu. Kejadian tadi yang saya ceritakan juga menjadi pelajaran bagi saya untuk nggak kendor dalam menjalankan protokol kesehatan ini. Jadi semangat buat teman-teman semua, jangan malu, jangan merasa dilihat orang aneh di saat kita menerapkan protokol dengan benar tetapi di sekeliling kita tidak, karena melakukan sesuatu yang benar itu pasti juga bisa menular. Lagi pula melakukan hal yang benar itu juga nggak harus lebay, seperti itu. Dan saya juga ada mau membagikan sebuah ayat untuk penutup kesaksian saya dari Keluaran 14 ayatnya yang ke-14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Di kondisi yang serba terbatas ini, ayat ini banyak berbicara bagi saya bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas dan dia nggak akan pernah tinggal diam. Di kondisi yang serba terbatas ini adalah mungkin kondisi yang tepat untuk kita menarik diri dan mengevaluasi diri kita dan kehidupan kita sebelumnya. Mungkin selain kondisi yang terbatas, perekonomian, kesehatan, bahkan mungkin sukacita mempelai Kristus juga terbatas, sedang tidak baik. Bahkan di keadaan ini ada yang merasa sebelum COVID aja aku udah gak enak banget hidupnya, ditambah ada COVID ini tambah gak karu-karuan. Tapi apapun itu, mengizinkan saya mengingatkan diri saya dan mempelai Kristus juga bahwa apapun musimnya Tuhan Yesus itu selalu baik. Dia gak akan meninggalkan kita dari perahu di saat badai. Tuhan Yesus itu akan selalu baik sekalipun di saat itu kita merasa dia tidak baik. Seperti itu. Itu yang bisa saya bagikan. Semoga kesaksian ini bisa memberkati mempelai Kristus. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom mempelai Kristus. Kita sudah bersama-sama mendengarkan kesaksian kehidupan dari saudari Ruth. Bagaimana Tuhan membawa hidupnya berproses dari kota Salatiga dan bertempat tinggal di kota besar. Bagaimana waktu demi waktu Tuhan membentuk hidupnya. Dan ada hal yang menarik dari kesaksian saudari Ruth tadi, bahwa hidup kita ini harus senantiasa ada dalam ucapan syukur. Firman Tuhan di dalam kitab 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18, kitab 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18, demikian firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi saya sampaikan di sini dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur adalah sebuah hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Itulah yang menjadi kekuatan kita. Karena seringkali dalam kehidupan kita, apalagi di kondisi hari-hari seperti ini, di kondisi pandemi seperti ini, membuat kita mudah sekali mengeluh, mudah sekali bersungut-sungut, mudah sekali protes sama Tuhan.
Tetapi firman Tuhan pada hari ini mengingatkan, ayo kita mengucap syukur. Mungkin seringkali kita bertanya, kapan kita harus mengucap syukur? Firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam segala kondisi apapun kita tetap mengucap syukur. Seringkali kita bisa dengan mudah mengucap syukur ketika kita mengalami berkat-berkat jasmani dalam kehidupan kita, mengalami berkat-berkat kedamaian dalam keluarga kita, mengalami kesuksesan dalam pekerjaan kita bisa bersyukur. Tetapi ketika kita mengalami dalam lembah-lembah kekelaman, mengalami dalam kondisi pergumulan, mungkin hari-hari ini kita sedang mengalami bagaimana ekonomi keluarga kita sedang mengalami kemerosotan. Mungkin hari-hari ini kita sedang bergumul dalam kesehatan kita. Apakah kita juga masih bisa mengucap syukur? Firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam kondisi apapun kita tetap mengucap syukur. Kita bisa belajar dari kehidupan bangsa Israel ketika keluar dari bangsa Mesir. Bagaimana Tuhan sedang membawa kehidupannya untuk menuju kepada tanah perjanjian. Tanah yang dijanjikan untuk bangsa Israel ini tinggal. Tanah di mana berlimpah susu dan madunya. Tetapi dalam prosesnya, bangsa Israel justru bersungut-sungut. Ketika mereka melangkah keluar dari bangsa Mesir, mereka protes sama Tuhan. Mereka mengeluh sama Tuhan. Bukankah di Mesir banyak makanan? Kurangkah Mesir ini tanah kuburan? Sehingga kami harus mengalami proses-proses di padang gurun. Hal ini yang seringkali juga terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin hari-hari ini kita sedang mengalami beban berat, tetapi firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengucap syukur memang tidak mudah, tetapi ini akan menjadi sebuah kekuatan dalam kehidupan kita. Banyak orang berpikir bahwa ketika aku berbahagia, maka aku mengucap syukur. Ketika semua kebutuhanku terpenuhi, maka aku bisa mengucap syukur. Ketika semua kondisi keluargaku baik-baik saja, aku mengucap syukur. Tetapi justru dalam kondisi apapun, kita tetap mengucap syukur. Bukan karena kita mengucap syukur karena kondisi kita lebih baik dari orang lain, tetapi karena dalam kondisi apapun kita melihat bagaimana karya Tuhan, kuasa Tuhan tetap dinyatakan. Ketika kita mengalami lembah-lembah kekelaman, ingat bahwa ada gada dan tongkat Tuhan yang ada dalam hidup kita. Itulah yang menyertai kita. Sama seperti bangsa Israel ketika keluar dari Mesir, ada tiang awan, ada tiang api sebagai bentuk penyertaan Tuhan. Mari tetapkan dalam hidup kita. Terus mengucap syukur dalam segala hal. Orang yang berbahagia adalah orang yang bisa mengucap syukur. Kita tidak mengucap syukur saat kita mengalami keterpurukan, tetapi justru mengucap syukurlah senantiasa. Mengucap syukur akan membawa kehidupan kita semakin ada dalam anugerah Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap anugerah yang boleh Engkau nyatakan dalam hidup kami. Kalau hari ini kami juga sedang mengalami proses-proses pergumulan, kami berdoa Tuhan, biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal boleh memerintah hati dan pikiran kami. Kami percaya kami tidak berjalan sendiri, kami akan terus bersyukur karena ada pribadi Tuhan yang maha kuasa menyertai kehidupan kami. Anugerah-Mu boleh dilimpahkan buat setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan memberkati kita semuanya.